dia yang buat, baru dia sembah. Balik itu Islam enggak. Siapa yang kita sembah? Yang membuat kita. Supaya mudah dipahami. Asal kita kerjakan ajaran Al-Quran, jadi kita itu mulia lagi. Asal kita langgar ajaran Al-Quran, tidak. Di Al-Quran, kalau disebut Alkitab, bisa maknanya Taurat, bisa maknanya Injil, bisa maknanya Zabur, bisa maknanya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, Bapak-bapak, adik-adik remaja, anak kecil yang saya muliakan, ini pengajian kita yang ke-9 kali. Tidak terasa sudah mau setahun rupanya yang belajar ya. Berarti Pak, sudah banyak kali ilmunya itu, sudah setahun. Tapi persoalannya kan lain kalau manusia itu disebut punya sifat lupa. Itu persoalannya nanti. Makanya harus ngaji lagi. Karena lupa. Itu salah satu sifat kita. Lupa manusia ini. Apa yang dilupakannya itu kadang bermanfaat untuk dirinya. Tapi lebih sering merugikan dia. Ada itu Pak, fungsi lupa itu. Misalnya, masa lalu yang buruk, itu perlu kita lupakan. Ada fungsinya itu. Jadi apapun yang terjadi, ada fungsinya, termasuk sifat lupa. Tapi kalau kajian, asal sudah keluar pintu itu lupa. Nah, itu masalah. Itulah sebabnya kita ketemu di sini sekali sebulan untuk mengingatkan kita kembali. Jangankan bapak-bapak, saya aja kadang saya yang nulis, lupa pula saya yang saya tulis itu. Sekarang terpikir, pernah saya tulis begitu rupanya. Itulah dia, kita manusia. Ada lupa-lupanya. Jadi alhamdulillah, bapak-bapak sudah hadir kembali, supaya kita tidak lupa kajian. Apa kajiannya Pak Ustadz? Di pertemuan yang ke-9. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bagi yang sudah hafal, tidak usah melihat Al-Quran. Kalau belum hafal, boleh lihat Al-Quran. Mari kita pelajari ayat. Mudah-mudahan selesai jam 9. Tapi kalau serius, tak selesai itu. Ini jangan serius sekali Pak. Udah bekerja 1 harian, serius pula mengaji. Gawat nanti. Zalikal kitab. Itu adalah Alkitab. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Pada Alkitab itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang mau kita pelajari. Yang pertama, zalika. Itu enggak nyambung. Al-Qur'annya ada di tangan kita, dekat. Kita pegang. Seharusnya jangan disebut itu kalau dekat, tapi disebut ini. Bahasa Medan, mana lebih sopan? Bapak ini, bapak itu. Mana lebih sopan? Bapak ini ya. Bahasa Arab terbalik Pak. Itu lebih tinggi, lebih mulia kalau disebut itu. Seolah-olah posisinya itu di atas. Misal,
Nah, itu saya tunjuk, itu Al-Quran. Tinggi nggak dia tuh? Nah, itu bedanya dalam bahasa Medan. Banyaknya itu dalam bahasa kita bagus, dalam bahasa Al-Quran enggak. Sirik, apa artinya bahasa Medan? Iri. Bahasa Al-Quran bukan itu artinya itu. Menduakan Tuhan. Beda. Jangankan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun lain. Kita bilang kereta. Itu kalau kita bawa ke Jawa gimana ceritanya? Berubah. Nah, ini pun sering begitu. Nah, jadi kalau disebut itu, artinya itu mulia Al-Quran itu. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya pasti mulia, tapi tetap banyak masalahnya. Jangan pernah bilang, kalau saya amalkan Al-Quran, hilang masalah saya. Itu nggak ada itu. Semua nabi itu punya masalah. Tiba-tiba kita mau lepas dari masalah. Itu nggak mungkin. Persoalannya, bagaimana kita menyikapinya. Nah, itulah yang diajarkan Al-Quran. Nabi Adam punya masalah. Banyak. Anaknya kena bunuh Pak satu. Berantem gara-gara kurban. Masalah. Nabi Nuh punya masalah. Lebih parah lagi. Anaknya tidak mau beriman. Nabi Lut punya masalah. Lebih parah lagi. Suka pula sesama laki-laki. Nabi Ibrahim banyak masalahnya. Istrinya pun mau diambil raja. Dan dia pun dibakar. Nabi Musa, apa masalahnya? Dikejar-kejar sama Fir'aun. Nabi Isa, apa masalahnya? Dikejar juga. Nabi Muhammad, lebih banyak lagi masalah. Jadi dalam hidup ini, boleh kita dekat dengan Al-Quran, tapi masalah pasti ada. Jadi yang diajarkannya bagaimana menyelesaikan. Itulah nanti yang kita lihat. Itu artinya mulia. Jadi kesimpulannya, kalau kita amalkan Al-Quran, hidup kita mulia. Baru dibalik. Kalau tak kita amalkan Al-Quran, hidup jadi hina. Contoh. Kata Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Coba Bapak selingkuh, kacau balau. Kacau balau. Jangankan selingkuh di Indonesia, poligami aja tak boleh. Tak boleh menurut istri maksudnya. Susah. Kenapa? Karena melanggar Al-Quran. Sembunyi-sembunyilah dia pulang ke sini tengah malam. Dibawanya perempuan lain. Pas mau masuk gang, ketahuan. Hina hidup. Kenapa? Karena melanggar ajaran Al-Quran. Hina. Pasti itu. Apalagi kata Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Minum khamar, minum tua, pakai narkoba, haram. Dilanggar. Jatuh kehidupan. Pasti itu. Tengah malam pulang dia. Teriak-teriak dia di jalan itu. Kenapa? Mabuk. Apa yang diminumnya? Topi miring. Apalagi? Kamput diminum. Ustadz kok tahu? Baca di internet tadi. Nama-nama minum-minuman keras itu. Pasti hina Pak hidup Bapak. Sama juga Ustadz-Ustadz. Pokoknya asal kita langgar Al-Quran, jatuh harga diri. Asal kita kerjakan Al-Quran, mulia hidup. Itu tadi kan? Apalagi yang dilarang Al-Quran, yang besar-besar. Jangan kamu musyrik. Asal kamu langgar itu, jatuh harga diri. Apa yang dia sembah? Pohon. Jatuh harga diri. Kenapa? Pohon itu lebih hina dari manusia. Tidak punya pikiran. Tiba-tiba kita punya pikiran, kita sembah dia. Hina kita dibuat. Dan lebih parah lagi. Dikasihnya ke situ sesajen. Hina. Ada lagi orang lebih hina lagi.
Disembahnya binatang. Dulu ada orang menyembah anak sapi, ijil. Sekarang masih ada orang menyembah sapi, masih hina. Dia pakai baju cantik, mahal bajunya, disembahnya sapi tak pakai baju. Hina dirinya. Hina. Dan hina pak diri kita dengan musyrik. Apalagi dia sembah patung. Lebih hina lagi. Dia yang buat, baru dia sembah. Terbalik itu. Islam enggak. Siapa yang kita sembah? Yang membuat kita. Masa kita buat baru kita sembah? Hina. Kesimpulannya Pak, supaya mudah dipahami, asal kita kerjakan ajaran Al-Quran, jadi kita itu mulia lahir. Asal kita langgar ajaran Al-Quran, hina hidup kita, jatuh harga diri kita. Nah, sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, mari berusaha setiap hari mengamalkan isi Al-Quran. Itu artinya zalika, itu mulia dia. Karena kalau kita ikuti yang mulia, kita jadi mulia. Seringlah itu Bapak-Bapak dengar nasihat. Kalau dekat sama tukang parfum, jadi wangi. Kalau dekat sama tukang besi, bau api. Sama. Kalau dekat dengan Al-Quran, mulia. Kalau jauh dari Al-Quran, hina. Sekarang kita lihat kata yang kedua. Alkitab. Apa itu Ustaz Alkitab? Di Al-Quran, kalau disebut Alkitab, bisa maknanya Taurat, bisa maknanya Injil, bisa maknanya Zabur, bisa maknanya Al-Quran. Bisa maknanya. Yang di surah Al-Baqarah ini ayat 2 apa artinya Ustaz? Artinya Al-Quran. Dari mana taunya? Dari kitab-kitab tafsir. Dari mana tahu? Setelah kata yang sebelumnya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Itulah Al-Quran. Tidak ada lagi itu ditemukan di dunia ini kitab suci yang asli. Apa arti kitab? Menulis. Menulis artinya. Apa itu menulis? Dua makna menulis. Mencurahkan isi pikiran dan hati. Mencurahkan isi pikiran dan hati. Itu menulis. Nah, Al-Quran yang tertulis yang sekarang itu menyentuh pikiran dan hati manusia. Luar biasa itu Al-Quran. Menyentuh hati dan pikiran manusia. Bukan lagunya ya. Saya kasih contoh Bapak-Bapak. Mana yang pas nanti? Ada firman Tuhan begini. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 126, juz 14. Disebut begini dalam Al-Quran. Masalah hati dan apa tadi? Pikiran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Begitu kata Al-Quran. Nah, dan jika kamu dipukul orang dan kau mau membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Pertanyaannya, boleh enggak kalau kita ditampar orang, kita tampar balik? Menurut pikiran kita, Pak, itulah keadilan. Iya dong. Dilempar orang kita, lempar balik. Boleh enggak itu? Boleh. Karena itulah yang adil menurut pikiran. Tadi soal Alkitab tadi nih. Masalah apa tadi? Pikiran dan hati. Itu persoalannya ini, Alkitab itu. Kalau disentil orang kuping kita sekali, boleh nggak disentil balik? Boleh, itulah keadilan. Jangan begini. Disentilnya kiri, Bapak kasih yang kanan sekali lagi. Ah, itu apa namanya itu? Ah, itu kacau balau namanya. Tidak adil. Sentil balik. Cuma, kata dia, bimisli. Nah, saya mau dalam ini lebih sedikit. Supaya kita berilmu. Itu ya pula kan? Nggak apa-apa sulit-sulit. Supaya dapat ilmu. Kalau mudah-mudah, tidak ada ilmunya. Begitu jadi, cari ilmu ini kan
harus payah-payah. Kalau Al-Quran menyebut masal, ada itu. Masaluhum kamasalil najis. Masal. Itu artinya sama tapi tidak persis. Sama tapi tidak persis. Namanya itu mirip. Mirip. Kalau Al-Quran menyebut misil, macam ini tadi. Misil tadi apa? Masal. Kalau ini misil sama dan persis.